Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan seleksi PPS Pemilu tahun 2024, kita akan membahas beberapa soal. Yang pertama, dana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten atau kota dari sumbangan perseorangan paling banyak sebesar 1 miliar, 1,5 miliar, 2 miliar, 2,5 miliar. Jawabannya adalah 2,5 miliar. Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh PPS, KPPS, pengawas TPS, PPK. Jawabannya adalah KPPS. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang akan menangani tindak pidana pemilu terdiri dari KPU Bawaslu DKPP, KPU Bawaslu Polri, KPU DKPP Bawaslu Kejaksaan Polri, Bawaslu Polri Kejaksaan. Jawabannya adalah Bawaslu Polri Kejaksaan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Panwaslu Kecamatan, kesekretariatannya lebih tepat dibantu oleh pemerintah kabupaten atau kota, KPU kabupaten atau kota, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah. Jawabannya adalah pemerintah kecamatan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017, pembentukan panitia pemungutan suara PPS dalam pemilu paling lambat kapan? 3 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, dan 7 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu. Jawabannya adalah 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu. KPU kabupaten atau kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu kabupaten atau kota paling lama 1 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan, 2 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan, 1 hari kalender sejak tanggal putusan dibacakan, 3 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Jawabannya adalah 3 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 7 hari, 10 hari, 12 hari, 14 hari. Jawabannya adalah 12 hari. Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2022 sampai 2027 adalah Muhammad Abhan Rahmat Bagja Nur Hidayat Sardini. Jawabannya adalah Rahmat Bagja. Apabila sebuah surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, maka masuk kategori suara tidak sah, suara sah dengan meminta persetujuan pengawas TPS. Seluruh jawaban keliru. Jawabannya adalah suara sah. Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah kabupaten atau kota, provinsi, wilayah NKRI, antar provinsi. Jawabannya adalah provinsi. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu ditandatangani oleh Ketua PPK, seluruh anggota PPK, saksi peserta pemilu yang hadir, seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir. Jawabannya adalah seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan titik-titik persen dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. 1%, 2%, 3%, 4%. Jawabannya adalah 2%. Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota ditentukan paling sedikit sebanyak titik-titik kursi dan paling banyak sebanyak titik-titik kursi. Jawabannya paling banyak sedikit. Saya ulang, paling sedikit 3 kursi, paling banyak 12 kursi, paling sedikit 4 kursi, dan paling banyak 10 kursi,
Paling sedikit 3 kursi, paling banyak 5 kursi. Paling sedikit 3 kursi, paling banyak 10 kursi. Untuk pertanyaan ini jawabannya adalah paling sedikit 3 kursi, paling banyak 12 kursi. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilih ad hoc. Dalam hal ini Panwaslu Kecamatan ditangani oleh DKPP, MK, Bawaslu Kabupaten atau Kota, KPU Kabupaten atau Kota. Jawabannya adalah Bawaslu Kabupaten atau Kota. Selanjutnya berikut adalah badan atau lembaga yang masuk dalam kategori penyelenggara pemilu: KPU, KSN, Bawaslu, KPU, DKPP, Bawaslu, KPU, KPI, Bawaslu, KPU, KPAI, Bawaslu. Jawabannya adalah KPU, DKPP, dan Bawaslu. Laporan pelanggaran pemilu dapat dilaporkan oleh kecuali warga negara Indonesia yang punya hak pilih, peserta pemilu, pemantau pemilu, warga negara asing. Jawabannya adalah warga negara asing. KPPS melakukan penghitungan suara peserta pemilu di Balai Kelurahan, TPS, Balai Pertemuan RT, Rumah KPPS. Jawabannya adalah TPS. Berikut yang merupakan tugas pengawas TPS kecuali mengawasi persiapan pemungutan suara, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara, mengawasi pemungutan suara, dan penetapan daftar pemilih tetap. Jawabannya adalah mengawasi pemungutan suara dan penetapan daftar pemilih tetap. Temuan dan laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diteruskan Bawaslu kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jawabannya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.